Selamat sore. Yeah, we have 2 days to prepare this match, but we do our best to tomorrow make a good game and try to collect points. Is our target for tomorrow against a good team, but I think we make the preparation for ready tomorrow and fight for all the moments of the game and do our best. Kita sudah mempersiapkan tim ini dalam 2 hari untuk pertandingan besok, dan kita akan berupaya memberikan pertandingan yang baik dan akan mendapatkan poin. Baik, langsung pada Rosat dari pemain sendiri, bagaimana persiapannya untuk menghadapi Persija yang kita ketahui kita tidak pernah takut, atau tim Semarang FC selalu memberikan hasil-hasil yang membuat Persija bingung. Bisa kita menang di kandang mereka, bahkan kita bisa menahan imbang di kandang mereka. Sekarang di kandang kita seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya pemain tim. Untuk persiapan, kita sudah melakukan persiapan 2 hari ini setelah pulang dari Semarang, dan untuk besok kita sama-sama ingin mendapatkan hasil yang positif 3 poin, karena kita ingin keluar dari posisi yang sekarang. Pasti semua pertandingan berat, tapi besok kita ingin 3 poin. Lanjut, ada pertanyaan dari rekan-rekan media. Kami persilakan. Agus, silakan. Oke. Kemarin tim saya berkaca dari kandang melawan Persija kemarin. Waktu di babak pertama itu agak kurang, tapi setelah babak kedua baru nampak faktor sebenarnya itu. Jadi apa juga akan dilakukan untuk pertandingan melawan Persija besok? So I think I understand. You understand? In the first half, Yes. It's a little bit down, but after second half it's compact. So what you gonna do in the Next match. next match? yeah, I agree with you. So for tomorrow, like I say, we prepare the match, we prepare everything to make our good game. How it gonna be? Tomorrow you will see the match. Ya, saya setuju dengan Anda bahwa di babak kedua saya berubah strategi. Lalu untuk di pertandingan besok, mari kita lihat aja besok. Terus 2 player Semarang FC called Timnas. What was it? Yeah. It's like happiness and sadness. Happiness because of course I have to be happy because we put the place in national team. So congratulations for them. And it's important in Gala situation he play, he show that he have quality, and I'm very happy for he go to Timnas. About the goalkeeper, always I'm happy because he's in Timnas, but in Semen Padang he's never present, so I don't do too much about this. Of course, also cannot be happy for the situation of our team that Gala in this moment is an important player, and we're gonna lose him for a long. And of course, for us, is not the best situation. But of course, I'm happy for them and for the work they are doing. But you give permission for Gala, and The permission, is always complicated. If you ask my opinion, is one thing. In my opinion, if the players are in Super League and playing, is the best for the player. But of course, if they are requested by the national team and they believe that is good for the national team, the training camp, I cannot disrespect, and I think we have to also help the national teams. But this is some different ideas.
But from my side, I think was positive if Gala stay with us, but we respect, and so we allow him to go because we don't want to make any problem to national team or to our players. Ya, seperti kita ketahui sebelum ini ya, bahwa ada dua pemain Semen Padang FC, Gala Pagamo dan juga ada Ikram yang dipanggil oleh timnas untuk U20. Silakan jawabannya. Tentu saja ini berita yang membahagiakan dan juga menyedihkan bagi kami pelatih, karena pada saat ini Gala bisa kita bilang dia selalu bermain dan juga pemain yang penting bagi kita saat ini. Tetapi saya tidak disrespect national team karena itu adalah keputusan tim. Tapi kalau ditanya apakah dia mengizinkan atau tidak, kalau dari saya sih, saya inginnya Gala mesti bermain di Padang dulu karena kita membutuhkan dia. Tapi kalau misalkan memang dibutuhkan sangat untuk pertimbangan, ya apa boleh buat. Mungkin banyak yang belum tahu kan, karena Gala kan itu selalu masuk dalam line up, jadi kita kasih tahu juga. Silakan yang lain, ini udah dikasih bocoran yang lain dipancing. Ya, silakan. Untuk Rosa, ya silakan. Agus. Besok pasti kerja keras karena kita tahu di proyek nasional kerja itu cepat-cepat dan kuat dalam penguasaan bola. Itu bagaimana cara Rosa membimbing kawan-kawan besok untuk menguasai lapangan tengah seperti itu? Ya, untuk posisi kita saat ini, setiap pertandingan kita harus kerja keras karena kita harus keluar, dan besok kita lawan Persija atau dia tim besar, dan kita harus memenangkan pertandingan untuk keluar dari posisi kita. Jadi mungkin saya dan teman-teman akan bekerja keras 2 kali lipat untuk besok, dan mudah-mudahan bisa hasilnya positif untuk Semen Padang. Ya, itu aja, Pak. Karena takut Pak, Persija takut dan Pak. Ya. Nah, kita dibilang di awal itu Persija itu selalu kewalahan kalau lawan Semen Padang. Ya kan? Apalagi Persib. Jangan punya rekor untuk menang tim besar. Ya, mudah-mudahan rekor yang sudah berlalu bisa tetap positif untuk pertandingan besok. Amin. Kita bisa win. Oke. Kita itu 3 poin. Baik, lanjut Bang Iwan sebagai ketua Ibu, ada yang mau disampaikan? Ada lagi yang lain rekan-rekan media? Pas, cukup. Nanti nggak ada pertanyaan untuk coach lagi di saat lapangan pertandingan ya. No question for you after your training, because we have pre-match. Cukup? Untuk main besok, apakah tim Semen Padang memakai sistem menyerang atau bertahan? For next You will attack or defense for tomorrow. When we know have ball, we defend. When we have ball, we attack. Simple jawabannya. Nah, ini artinya. Kalau kita tidak punya bola, kita akan bertahan. Kalau kita mendapatkan bola, kita akan menyerang. Simple aja kan? Baik, terima kasih rekan-rekan media. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa besok. Kita nantikan besok tetap ramai seperti ini. Kemarin itu ada beberapa yang tidak hadir ya. Terima kasih, thank you coach, thank you Rosa for next. Besok kita menang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.